Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Materi PAI yang kedua. A. Dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. B. Kandungan dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. C. Mengamalkan perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah serta hikmahnya. Namun sebelum itu, anak-anak kita harus mengerti pengertian dari mujahadah an-nafs sendiri. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, yang berasal dari nafsu seseorang. Misalnya sikap tamak. Itulah definisi dari mujahadah an-nafs. Husnudzon adalah berprasangka baik. Husnudzon terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Kita harus berprasangka baik terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku, baik maupun buruk. Seperti hari ini kita mendapatkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa musibah, yaitu COVID-19 atau wabah corona. Itu merupakan ketetapan Allah yang buruk. Artinya kita tetap berprasangka baik terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, husnudzon kepada orang lain. Husnudzon kepada orang lain diperlukan dalam pergaulan hidup sesama manusia, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis. Husnudzon kepada orang lain berarti kita tidak meragukan kemampuan orang lain atau tidak menuduh orang lain bersalah. Dan yang ketiga yaitu husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada diri sendiri dapat diaplikasikan dengan sikap gigih, inisiatif, dan optimis dalam mengerjakan kebaikan. Itu husnudzon. Dan yang terakhir yaitu ukhuwah. Ukhuwah yaitu persaudaraan. Persaudaraan akan melahirkan perasaan kasih sayang, cinta, dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang lain. A. Dalil tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Dalil Al-Quran yaitu 1. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Dalil yang kedua, Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. 3. Hadis tentang perilaku mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. 1. Surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kosakata surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, ikhwatun, bersaudara, fa aslihu, maka damaikanlah, baina akhawaikum, antara kedua saudaramu.
Hukum bacaan surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna alif lam itu bacaan izhar qamariyah. Inna gunna ikhwatun fa aslihu itu bacaan ikhfa hakiki fa aslihu matobi'i. Akhawaikum wattaqullah izhar syafawi turhamud mad arid lis sukun. Dua surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Kosakata surah Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu jauhilah. Adz-dzanni prasangka. Ithmun dosa. Wala tajassasu janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab jangan menggunjing. Hukum bacaan surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina majjaiz munfasil. Amanu jatanibu qalqala surah. Katsiran mina idgham bigunnah adz-dzanni idgham syamsiyah ba'dukum ba'dha ikhfa syafawi tawwabur rahim idgham bila gunnah. Hadis tentang perilaku mujahadaan nafas, husnudzon dan ukhuwah. Hadis tentang perilaku mujahadaan nafas. Rasulullah SAW bersabda, mujahid adalah orang yang berjihad terhadap jiwanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian. Tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tentang husnudzon, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka sebab prasangka itu sejahat-jahatnya perkataan hati. Muttafaqun alaih. Hadis tentang ukhuwah, Rasulullah SAW bersabda, seseorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Imam Muslim. B. Kandungan dalil tentang perilaku mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Kandungan surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 10. Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antar sesama mukmin. Kandungan surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 12, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin untuk menjauhi perilaku berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing atau ghibah. 3. Kandungan hadis tentang perilaku mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. Tiga, kandungan hadis tentang perilaku mujahadah an-nafas, husnudzon, dan ukhuwah. A. Kandungan hadis tentang mujahadah an-nafas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perilaku melawan hawa nafsu merupakan jihad yang besar. Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa mengendalikan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. B. Kandungan hadis tentang husnudzon. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk menjauhi prasangka buruk kepada orang lain. C. Kandungan hadis tentang ukhuwah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa persaudaraan antar muslim bagaikan satu bangunan. Sebuah bangunan akan runtuh apabila salah satu bagiannya rusak. Begitu pula dengan persaudaraan umat Islam. Jika umat Islam terpecah belah karena suatu permasalahan, persaudaraan tersebut akan hancur layaknya bangunan yang rusak. Ini anak-anak tentang materi kontrol diri atau mujahadah an-nafas, berprasangka baik, dan ukhuwah. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.